Nah, terus nih project pertamanya Mbak apa sih waktu ke food? Oh, waktu itu sebenarnya ada temen yang punya restoran. Nah, dia itu minta difotoin. Sebenarnya restorannya restoran kecil lah, kayak apa ya, istilahnya kayak warung kecil lah. Dibilang warung banget juga enggak, cuma maksudnya restoran kecil lah gitu kan. Restoran keluarga Nah, gitu ya Mbak ya? Nah, jadi dia minta saya fotoin nih makanannya. Nah, saya memberanikan diri tuh gitu. Jadi awalnya tuh harus pede aja sih, gitu kan ya. Jadi saya memberanikan diri. Ya, ayo boleh saya fotoin makanannya. Waktu dulu tuh foto masih pakai available light. Jadi saya tuh nyari-nyari apa cahaya ke jendela Natural gitu. ya. Kayak begitu. Terus alhamdulillah dia puasi dengan Wah, hasilnya mantap gitu ya, kan. Mbak. Nah, itu juga dulu apa ya, saya tahu maksudnya saya masih baru gitu kan, kemampuan saya juga baru sampai segini gitu kan, ya dengan bayaran ya maksudnya yang cukup lah gitu, maksudnya nggak Karena terlalu baru merintis impress. ya waktu itu ya Mbak. Seperti itu. Terus gimana Mbak bisa dapat klien-klien itu, gimana sih, bangun portofolio dulu kah atau gimana tuh Mbak yang reach out ke mereka? Jadi awal-awal kan saya suka foto nih Mbak, gitu kan, foto. Terus ikut teman-teman yang suka foto makanan juga, karena kita dapat ada undangan misalnya di restoran, undangan di hotel gitu. Kita fotoin gitu kan, kita fotoin terus habis gitu kita posting di Instagram. Dari Instagram sih Mbak paling banyak. Nah dari situ waktu itu saya pernah saya abis foto tuh saya dapat undangan MAP Group. Nah itu dia Pizza Marzano waktu itu. Nah di situ ada lomba. Nah dulu saya juga suka ikut lomba Mbak. Jadi saya tuh senang aja ada tantangan gitu kan. Oh ternyata Mbaknya juga hunter ya nih. Jadi dulu itu ikut lomba Nu Oceana gitu ya. Kalau saya lihat tuh di Instagram ada lomba, saya ikut, taunya menang gitu kan. Dan yang bikin semangat apa ya, jujur, ternyata saya bisa juga loh dan mendapatkan maksudnya hadiahnya juga lumayan. Waktu itu hadiahnya 3 juta kalau nggak salah gitu ya. 3 juta apa 2 juta gitu, lumayan. Ya ikut. Padahal tuh baru awal-awal ya Mbak ya? Iya, itu juga pakai available light juga itu waktu itu. Terus apalagi selain itu saya udah ikut lomba-lomba. Terus ini juga apa namanya, lomba Sushi Hero. Sushi Hero ulang tahun ke-9. Hadiahnya 9 juta. Saya menang juga gitu loh. Keren banget. Nah, itu senang ikut-ikut lomba. Nah, terus ikut sama teman-teman kan yang tadi tuh yang lagi habis ke Pizza Marzano tadi itu. Lanjut lagi ya. Ada lomba di situ. Di situ ada lomba. Jadi yang hadiahnya dapat voucher lah gitu kan. Nah, saya styling tuh karena saya habis dari foto ke restoran. Ada restoran teman gitu, jadi saya bawa ada beberapa prop kan. Nah pas ada lombanya saya styling. Nah orangnya yang Pizza Marzano itu lihat saya, kamu biasa styling ya, dia bilang gitu kan. Iya gitu, kita mau buat buku menu, dia bilang gitu. Kurang lebih fotonya flatly kayak begini, dia bilang gitu kan. Bisa nggak kamu gitu kan? Ya boleh gitu kan. Ya udah kita tukeran nomor telepon lah segala macam. Setelah itu saya foto untuk menunya Pizza Marzano gitu. Jadi awal-awal dari situ sih Mbak. Jadi kita dari Instagram, terus dari teman-teman juga gitu. Itu awal-awal saya dapat project-project dari situ. Terus apa nih yang meyakinkan Mbak kalau misalnya Mbak nih cocok nih di food? Apa sih yang menarik dari food bagi Mbak? Karena kan Mbak udah nyobain juga nih foto wedding, foto landscape, human interest juga. Aku lihat di Instagram Mbak juga ada ya Mbak. Kenapa sih food? Yang cocok gitu, misalnya rasa cocoknya kenapa? Pertama mungkin yang cocoknya karena waktu sih Mbak gitu ya, karena kan saya istilahnya ibu rumah tangga nih gitu ya, dan sekarang juga ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga kan, karena kepala keluarga karena suami saya udah almarhum gitu kan. Nah foto makanan itu satu gitu kan, saya lebih banyak meluangkan waktu, maksudnya nggak terlalu lama lah, maksudnya kadang ada foto yang bisa saya foto di rumah gitu kan. Terus habis gitu mungkin kalaupun saya foto ke restoran gitu ya, maksudnya nggak meninggalkan anak-anak saya terlalu lama. Gitu. Jadi saya masih bisa mengawasi mereka gitu loh. Bisa melaksanakan tugas saya yang lain-lain gitu loh. Sebagai kepala keluarga dan sambil bekerja juga ya Mbak. Kayak gitu sih Mbak.
Brand terbuka ya, misalnya ngirim, berarti produk-produknya dikirim ke rumah gitu ya Mbak ya? Ada yang kayak gitu, tapi kan kalau kita foto kayak foto menu gitu ke segala macam, kan chefnya yang langsung masak gitu ya segala macam. Biasanya kita yang ke restorannya. Oh Gitu gitu. loh untuk foto gitu loh. Tapi kan berarti Mbak kelihatannya cocok dan memang hasilnya kan keren-keren ya Mbak yang fotografinya ya. Nah, menurut Mbak apa sih tantangan terbesarnya kalau di food sebenarnya? Mungkin yang orang-orang lain tuh lihat kira-kira food nih susahnya karena harus bisa styling juga nih. Tapi kan buat Mbak udah ada pengalamannya ya. Kalau menurut Mbak sendiri tantangannya yang udah dihadapi itu gimana? Tantangannya itu sebenarnya ya semuanya sih sebenarnya ada tantangannya ya. Semua pekerjaan tuh ada tantangannya. Styling iya ada tantangan. Cuma kan karena saya basicnya interior design gitu kan. Terus saya biasa itu jadi menurut saya agak lebih mudah untuk saya gitu kan. Tantangannya itu kadang kalau menurut saya kalau apa ya makanan yang kita foto gitu ya, kadang kita kan saya suka nyiapin juga beberapa props gitu ya untuk misalnya kita untuk foto, tapi mungkin tampilan makanannya gitu ya, misalnya ada garnisnya yang dari restorannya yang kurang fresh gitu loh. Mereka mungkin apa namanya biasa untuk beda kan foto untuk yang dimakan sama yang untuk difoto tuh beda. Kadang kalau kita di foto itu mungkin nggak apa ya, jangan sampai terlalu matang supaya misalnya dagingnya nggak kelihatan terlalu hitam gitu kan. Nah, tapi kan kadang-kadang si chef ini kita sudah bilangin gitu kan, nanti mungkin dia mengerjakan seperti yang dia biasa lakukan gitu kan. Nah, terus ada juga yang tantangannya mungkin kita kan mesti foto kan namanya foto menu gitu kan, dengan piring-piring gitu segala macam kan yang mereka punya gitu kan ya, karena katanya itu yang akan si klien akan lihat gitu kan, akan terima bagaimananya gitu ya Mbak. Tapi kenyataannya misalnya piringnya terlalu besar, foodnya, makanannya kelihatan kecil. Nah seperti itu, kadang kayak gitu Pak. Nah kalau kayak gitu gimana tuh solusinya Mbak? Apakah nggak apa-apa nih kalau gitu Mbak stylingnya mungkin dipenuhin sedikit atau ditambahin sedikit porsinya, itu gimana Mbak ngatasinnya kalau kayak gitu? Nambahin porsinya sedikit sih nggak apa-apa ya, asal jangan terlalu kelihatan lebih, atau letaknya kita ubah, letak stylingnya. Misalnya gitu ya, tadinya mereka taruh semua di tengah gitu kan ya, misalnya makanannya, misalnya ada telurnya di tengah, terus habis gitu ada ayamnya lah, apa segala macam gitu. Mungkin telurnya bisa kita sampingin ke kiri biar jadi piringnya agak lebih penuh kayak gitu kan. Kelihatan lebih ramai gitu ya. Jadi lebih nggak kelihatan banyak kosongnya. Seperti itu sih Mbak. Kayak berarti gitu. Mbak harus punya ready banyak perintilan-perintilannya gitu dong Mbak ya di rumah ya. Ada banyak ya? Ada banyak sih. Mantap juga tuh Mbak. Karena memang saya suka gitu ya. Dan kadang kan kita kalau foto itu nggak semua restoran atau apa dia menyediakan kan, gitu kan. Kadang kita kan sebagai fotografer kita menyarankan gitu kan, oh ya nih bagus dipaduin pakai ini, harus ada ini gitu. Jadi nggak mungkin saya pas hari hanya itu baru nyari gitu kan. Jadi memang saya udah persiapin. Kadang sebelum foto itu saya juga harus lihat kira-kira seperti apa yang mereka mau, yang klien mau misalnya. Oh ya misalnya temanya tradisional, warnanya misalnya coklat hijau atau apa gitu. Nanti saya udah harus pikirin nih, kira-kira saya mau nambahin ini, tambahin ini. Nah itu yang kita bikin ke konsepnya lah. Nah itu yang kita kasih lihat ke klien sebelum foto. Nanti kira-kira akan fotonya seperti ini. Gitu. Berarti ada penyusunan storyboardnya dulu gitu ya Mbak ya? Dulu sebelum mulai foto, supaya nanti di hari hanya klien juga nggak kaget gitu loh, yang kita mau buat seperti apa. Jadi sesuai dengan apa yang udah kita sepakati lah, seperti itu. Tapi biasanya klien tuh selalu setuju nggak sih Mbak? Misalnya ide, Mbak Ica ada ide nih mau bikin kira-kira tampilan menunya seperti apa? Apakah brand selalu setuju dan selalu cocok nggak sama Mbak gitu? Enggak juga. Kadang ada juga yang mereka nggak setuju gitu kan. Tapi ada juga yang mereka setuju. Jadi ya ibaratnya kayak orang diskusi lah Mbak gitu kan. Menyatukan idenya ya Mbak ya. Menyatukan ide. Itu sih mau itu fotografer, mau itu interior design, mau itu arsitek, kita kan selalu
menyatukan ide lah gitu lah. Yang klien suka apa, terus abis gitu yang kita sarankan apa, itu yang kita akan lakuin gitu loh. Mbak, berarti nih kalau misalnya styling produk nih, kan sebenarnya penataan ya Mbak. Itu seberapa ngaruh sih? Mbak kan ada pengalaman di desain interior. Dan ngaruh banget gak sih Mbak? Mbak udah ada ilmunya dari situ, mungkin dari segi stylingnya. Saya bilang sih ngaruh banget. Oke. Karena gini, orang kalau yang gini Mbak, apa ya istilahnya ya? Gimana ngomongnya ya? Orang yang suka art gitu ya. Yang Terus memang habis gitu ya, penggemar seni. seni gitu kan. Terus dia mengerti komposisi, mengerti styling, itu akan berbeda gitu. Kayak sama gini Mbak, apa ya, ngisi rumah nih, dekor rumah, Iya. ya. Nggak ada basic nggak ada basic interior design lah, Iya. gitu kan. Walaupun bagus gitu ya, misalnya bagus atau apa, tapi orang yang sebagai interior design itu dia akan memikirkan macam-macam, misalnya sirkulasi, gitu kan. Oh ini mungkin bagusnya di sini nih, ini di sini gitu kan. Oh dari segi ini misalnya letak AC nggak boleh di sini, misalnya kayak gitu. Begitu juga misalnya kita foto gitu, misalnya foto makanan. Nah foto makanan juga mungkin karena saya itu tahu komposisi gitu kan ya. Terus begitu belajar juga warna gitu kan. Padu padan itu, warna itu yang membedakan kita dengan orang lain gitu ya. Mungkin orang bisa beli produk yang sama, misalnya Mbak beli baju merek brand A gitu ya. Saya juga pakai brand A gitu kan. Tapi yang membedakan apa? Mungkin mereka misalnya pakai aksesorisnya, mungkin ikat pinggangnya, apa brosnya, apa kerudungnya gitu. Itu yang membedakan. Jadi setiap orang punya style masing-masing. Kayak gitu sih. Sama kayak di food gitu ya Mbak ya? Iya. Food, desainer juga gitu kan. Setiap orang misalnya mungkin desainer A, desainer B sama-sama nih punya bahan yang sama, tapi pas dipadu padan beda. Karena apa? Stylenya beda gitu loh. Kayak gitu. Sebenarnya nggak bisa dibilang ada benar dan salahnya juga nggak bisa ya Mbak ya. Karena itu apa ya? Relatif lah, suka ya. Misalnya subjektif orang suka, ya, misalnya orang suka relatif lagi. Masih suka A, suka B gitu ya. Misalnya ya, itu kan tergantung lah gitu ya, mereka selera mereka gitu. Nah kalau Mbak nih dalam styling produk nih, menurut Mbak apakah seorang fotografer tuh, apalagi di food nih ya, harus udah punya kemampuan itu nggak sih Mbak? Gimana? Apa sebenarnya nggak apa-apa deh kalau misalnya nggak ada basic styling produk, tapi mungkin kerja sama stylist gitu? Oh ya, banyak kok yang kayak begitu. Nggak masalah ya Mbak? Apakah kita sebagai yang baru mau mulai nih terjun ke fotografi nih harus belajar stylingnya dulu nih baru bisa gitu? Menurut Mbak gimana? Itu sih tergantung sih ya sebenarnya gitu. Kalau mereka mau bayar food stylist gitu ya silakan aja. Cuma kan yang sebagai apa ya, ininya kan kita sebagai fotografernya ya, alangkah baiknya kalau kita juga mengerti gitu loh Mbak. Kalau saya bilang gitu. Iya, sebaiknya gitu ya Mbak ya. Seperti itulah.